selamat bertemu kembali lagi di ibadah online kita pada minggu ini. Terlebih dahulu saya ingin posisikan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 59 ayat 17. Mari kita sama-sama membaca. Tetapi aku menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Amin. Haleluya. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah kami lewati, dan kami serahkan ya Tuhan kebaktian kami ini dalam tangan-Mu, karena Roh Kudus-Mu yang menyertai kami dari permulaan sampai akhirnya kebaktian ini. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu, merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami setiap pribadi kami, jemaat dan setiap tim yang melayani Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati kami semua. Yang sakit Engkau sembuhkan saat hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan Dia Allah sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Engkau selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yesus sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Mari kita naikkan lagi lagu ini. Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Kau
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, kau layak Tuhan. Oh, ku mau memujimu. Oh, angkatkan suaramu, ku mau memujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau Tuhan yang layak. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengharapkan
agar semua kita berada di dalam keadaan yang sehat-sehat, serta siap untuk diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi ini kami berdoa untuk semua orang Kristen yang mengadakan ibadah pada pagi hari ini, baik di dalam gereja, di rumah masing-masing, atas talian kami berdoa, biarlah penyertaan Tuhan bersama anak-anak-Mu pada hari ini, supaya setiap kami mengadakan ibadah dengan hati yang hanya tertumpu kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan pada hari ini, dalam bidang apa sekalipun, kami berdoa, tangan kuasa Allah menyertai kami, supaya kami melakukan setiap tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kami dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, juga kami berdoa pada saat pagi hari ini, serahkan bagi hamba-Mu yang sebentar akan melayani kami dengan firman Tuhan. Engkau urapi dan pakai hamba-Mu di dalam kuasa yang daripada Allah, untuk menyampaikan maksud Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang akan kami layani pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan belajar daripada firman Tuhan, sama dengan tema yang kita belajar pada minggu lepas, yaitu orang Kristen yang bersemangat. Dalam hal apakah kita dapat melihat bahwa seseorang Kristen itu bersemangat di dalam kehidupan kekristenannya? Atau apakah yang menunjukkan bahwa seseorang Kristen itu bersemangat? Pada minggu yang lepas, kita telah melihat dua perkara yang menunjukkan bahwa seseorang Kristen itu bersemangat. Yang pertama, yaitu tetap melayani Tuhan. Tetap melayani Tuhan apa keadaan sekalipun, kesukaran apa sekalipun yang dihadapi, dia tetap untuk melayani Tuhan. Yang kedua, yaitu membuang segala akar pahit. Orang yang bersemangat itu dia tidak akan menyimpan dendam, dia tidak akan menyimpan sakit hati, tetapi dia serahkan itu kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang bersemangat. Lalu pada pagi hari ini kita juga akan melihat dua hal yang menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang bersemangat. Yang pertama, yaitu hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam ketaatan. Imamat pasal yang ke-26 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, tetapi saya hanya membaca ayat yang keempat dan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Terjemahan Berita Baik. Ayat yang ketiga, jika kamu hidup menurut hukumku dan taat kepada perintahku, ayat 4, aku akan menurunkan hujan pada waktunya supaya tanah kamu dapat mengeluarkan hasil dan pokok-pokok akan berbuah. Rupanya ketaatan daripada seseorang itu dapat menggerakkan tangan Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan dalam pembacaan ini, Tuhan berkata kepada orang Israel, jika mereka taat kepada perintah Tuhan, dan Tuhan akan menurunkan hujan pada waktunya supaya tanah mereka dapat mengeluarkan hasil dan pokok-pokok akan berbuah. Nah, dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya, apabila kita memiliki suatu ketaatan di dalam kehidupan kita, kesetiaan di dalam kehidupan kita akan Tuhan, walau apapun yang kita akan hadapi dalam kehidupan ini, kita tetap taat, maka Tuhan pasti akan mengerjakan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang merasa mengikut Tuhan itu tidak seronok, oleh karena banyak tentangan. Tidak boleh buat itu, tidak boleh buat ini. Yang jelas, tidak bebas. Betulkah begitu? Oleh karena Tuhan membiarkan
aturan-aturan semata-mata untuk kebaikan kita. Aturan-aturan yang diberikan Tuhan kepada kita selaku umat-umatnya sebenarnya akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Demikian juga yang Tuhan mau kepada orang Israel pada waktu itu, supaya mereka patuh, taat kepada perintah Tuhan, dan agar Tuhan melakukan sesuatu yang baik ataupun demi kebaikan bagi mereka. Jadi ketaatan adalah jalan aman yang melepaskan kita dari hal-hal buruk sebagai akibat dari sebuah pelanggaran. Sewaktu kita melakukan suatu pelanggaran, sewaktu kita berada dalam suatu keadaan yang buruk, lalu kita berubah menjadi orang yang taat kepada Tuhan, dan ketaatan itu akan memberikan kita suatu jalan aman dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengenal Tuhan. Ketaatan juga akan membawa kita kepada kehidupan yang diberkati. Sebaliknya, ketidaktaatan mengantar kita kepada hukuman atau kutuk. Jadi sebagai orang Kristen, orang percaya, saya mengerti dan saya percaya bahwa semua kita ingin diberkati, hidup diberkati oleh Tuhan. Jika kita mau diberkati, kita harus hidup bersama dengan Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibrani pasal 2 ayat 2, terjemahan Berita Baik. Perkabaran yang disampaikan oleh para malaikat kepada nenek moyang kita sudah terbukti benar, dan orang yang tak menurutinya atau menaatinya sudah menerima hukuman yang setimpal. Tuhan mengaruniakan berkat-berkat-Nya kepada siapa yang mau berjalan bersama Dia dalam ketaatan penuh. Berkat-berkat disediakan Tuhan kepada orang yang mengikuti Tuhan, kepada orang yang taat dengan sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun kadangkala harus melewatinya dengan derayan air mata. Orang yang menabur ketaatan suatu saat pasti akan menuai berkat, seperti dikatakan Pemazmur pasal yang ke-26 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayat 5 berkata demikian, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesedihan yang mendalam dan menabur sambil bergumul dalam doa akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Orang percaya diyakini bahwa apa yang mereka taburkan dengan rajin sekarang ini akan diberkati dengan berlimpah-limpah oleh Tuhan di masa-masa yang akan datang. Kita pasti akan menuai, kita pasti menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Sangat disesalkan oleh banyak orang yang memilih menempuh jalan sendiri, karena kita tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Oleh karena kita selalu berpikir apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang terbaik bagi diri kita sendiri. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini sangat jelas. Banyak orang Kristen di dalam kehancuran. Banyak orang Kristen yang mengalami kekecewaan
dalam kehidupan mereka. Oleh sebab mereka melalui sesuatu itu dengan cara mereka sendiri. Mereka seringkali menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah yang terbaik, tetapi pada akhirnya membawa kebinasaan. Namun tatkala kita mau berserah kepada Tuhan dengan sepenuhnya, yang Tuhan sediakan bagi kita, dan pastinya berkat-berkat Tuhan itu jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan ataupun yang kita fikirkan. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau fikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, Tuhan kita adalah sumber segala berkat. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kemurahan hati. Dia memberi kepada kita sesuai dengan apa yang patut, sesuai dengan apa yang baik bagi Tuhan. Yang namun pun kadangkala kita mendoakan suatu perkara, tetapi Tuhan memberi lebih banyak daripada apa yang kita doakan, daripada apa yang kita fikirkan. Itu adalah Tuhan kita yang penuh dengan belas kasihan terhadap kita sebagai anak-anak-Nya. Siapa meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Itu yang kita ketahui. Ketaatan kita kepada Tuhan adalah jalan yang tepat untuk mendapat berkat dari Tuhan bagi kehidupan kita. Ketaatan yang dimiliki oleh seseorang yang percaya kepada Tuhan merupakan suatu jalan di mana kita pasti diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka itulah yang memberikan suatu keyakinan yang pasti dalam kehidupan kita bahwa Tuhan tidak akan membiar dan tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu memperhatikan setiap dan seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Lalu yang kedua yaitu memahami jalan Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kepada Daud, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya yang ajaib. Memang tidak mudah untuk memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan itu. Seperti yang dikatakan kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini yang kita baca, bahwa memahami, mengerti jalan Tuhan itu memang tidak mudah. Selalu kita memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak dan rancangan kita. Selalu kita memaksa Tuhan untuk memberikan apa yang kita doakan, apa yang kita perlukan. Tetapi kita sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan sukar dimengertikan dan merasa tidak masuk akal. Orang yang hanya fokus kepada perbuatan-perbuatan Tuhan akan mudah
kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Jika kita hanya fokus kepada perbuatan-perbuatan Tuhan, tetapi tidak fokus kepada jalan-jalan Tuhan. Kalau hanya fokus kepada perbuatan Tuhan, di situ banyak orang yang mudah kecewa dan bersungut-sungut dalam kehidupan mereka. Tetapi kita perlu belajar daripada firman Tuhan ini yang dapat membantu setiap kita supaya kita dapat melakukan suatu cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur 106 ayat yang ke-7, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut teberau. Di sini mereka tidak memahami, tidak mengerti jalannya Tuhan. Orang Israel, mereka lebih suka memberontak terhadap Allah. Sekalipun mereka sudah melihat, sekalipun mereka sudah mengecapkan perbuatan Tuhan, mereka belum lagi mengerti jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, 40 tahun aku jemu-jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Mazmur 94 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kalau kita tidak mengenali jalan Tuhan, kita tidak akan memiliki suatu pengalaman berjalan dengan Tuhan. Kita tidak akan tahu hidup berjalan dengan Tuhan jika kita tidak mengenal jalan Tuhan. Dengan memahami jalan Tuhan, kita juga akan semakin mengenal pribadinya. Kita akan mengetahui kehendak dan rencangannya, apa yang Tuhan ingin lakukan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Waktu kita memahami jalan Tuhan, di situ membawa kita untuk melihat, untuk mengenal, untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya kita kerjakan. Hanya dapat difahami seandainya kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Tuhan berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang belantara. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Terkadang jalan Tuhan terasa berat untuk kita jalani. Tetapi selalu ada rencananya yang indah dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Namun pun pada awalnya bahwa melakukan dan mengikuti jalan Tuhan terasa begitu berat, begitu sukar sekali. Tetapi kita memiliki Allah dan Tuhan mempunyai suatu rencana yang sangat baik untuk kebaikan dalam kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Dan segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita adalah untuk kebaikan kita semua. Karena menolak jalan Tuhan di padang gurun yang telah dibukakan Tuhan, bangsa Israel pun tidak dapat menikmati tanah perjanjian. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kita orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan. Apabila kita menolak jalan yang sudah dibuka oleh Tuhan,
maka kita pun tidak dapat memasuki tempat yang telah Tuhan siapkan bagi kita semua. Tetapi waktu kita memiliki suatu kehidupan yang memahami dan mengerti akan jalan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu kita pasti akan miliki. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyediakan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, menyediakan suatu hidup yang memuliakan Tuhan, dan menunjukkan kehidupan kekristenan yang bersemangat dan dalam ketaatan menuruti segala perintah Tuhan, serta memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan, bahkan rencangannya di dalam kehidupan kita. Dan disinilah yang membawa kita untuk dapat melihat suatu hal yang menunjukkan suatu bukti yang nyata bahwa seseorang yang bersemangat di dalam Tuhan adalah orang yang memiliki kehidupan yang taat kepada Tuhan dan memahami jalan-jalan Tuhan. Jadi demikianlah sedikit pelayanan firman Tuhan yang kita belajar bersama pada pagi hari ini. Dan mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang sudah kami renung bersama pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang membawa kami untuk melihat orang Kristen yang bersemangat. Bagaimana cara hidup seorang yang bersemangat di dalam Tuhan, yaitu melalui ketaatan kepada perintah Tuhan dan untuk memahami jalan-jalan Tuhan. Biarlah kami sebagai orang percaya selalu dan senantiasa memiliki kehidupan yang menyenangkan Tuhan, oleh karena kami memiliki kerinduan bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini dan mengambilkan kesempatan mengingatkan wilayah Sarawak ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa mohon perlindungan Tuhan kepada semua rakyat yang ada di wilayah Sarawak secara khususnya daripada penularan COVID-19, supaya setiap kami memiliki perlindungan yang teguh daripada Tuhan, khususnya bagi setiap orang yang mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kami Tuhan tetap bergantung dan bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan ini, yang pasti bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kami semua. Tuhan, kami berdoa pada pagi ini juga mengingatkan orang-orang sakit di mana-mana tempat, baik di rumah perubatan, di rumah mereka, di mana sekalipun, apapun penyakit mereka, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, yang pasti akan memberikan kesembuhan kepada setiap anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit, menurut rencana dan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Terpuji nama-Mu, Engkau bersama kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Biarlah kehidupan kami di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dari awal ibadah kami sehingga berakhir dengan keadaan yang baik. Di atas dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan pada hari ini.